Apa kabar teman-teman? Ini ada yang perihal mata elang. Mata elang itu apa ya? Mata elang teman-teman tahu ya? Yang debt collector. Debt collectornya itu kan biasa dia itu kalau debt collector biasanya datang ke rumah konsumen setelah dipastikan verifikasi sesuai data perusahaan itu dia ini datengin kemudian melakukan penagihan atau penyitaan barang jika menunggak dan tidak mampu membayar lagi atau enggak jika diserahkan. Namun beda lagi kalau mata elang. Mata elang ini dia memeriksa random yang mencurigakan di jalanan. Biasanya tampangnya itu sangar-sangar agar membuat orang takut. Itu mata elang dan dia itu karena di jalanan jadi dia harus cepat ngelihat nih yang mencurigakan mana yang setelah mencurigakan langsung dia cepet-cepet ngetik di alatnya dia, device perangkatnya dia, bener gak nih plat nomornya eh, ini gitu, motornya ini, warnanya ini, kayak gitu. Karena kalau orang yang menunggak biasanya kan suratnya itu sah, surat itu berlaku. Namun pembayaran ke leasingnya itu ke apa namanya pemberi kredit pinjaman itu yang bermasalah. Jadi begitu dicek tuh di komputer biasanya tuh akan kelihatan nomor nih ya. Nomor dengan warna dengan jenis kendaraan tuh biasanya sama gitu. Nah, meresahkannya itu mereka kelihatannya itu kan biasa sangar, menakutkan. Jadi orang nggak berani macem-macem gitu. Kalau memang salah ya mau diambil. Nah, yang mungkin yang buat masyarakat resah itu mungkin kalau yang nggak tahu menau tiba-tiba diapa-apain atau enggak dianggap itu jadi seperti mungkin premanisme karena tidak melalui prosedur yang ditetapkan. Kalau kepolisian kan resmi kan. Nah, nggak dipikir mungkin penjahat atau apa. Kalau ini kan tahu-tahu dia penjahat, dia mau ngambil motor atau nuduh yang macam-macam kan itu nggak enak, nggak elok kan. Kemudian kalau ya masalahnya debt collector ini kan konsumen yang didatangi itu mungkin alamatnya nggak jelas atau alamatnya salah atau motornya nggak ada. Itu makanya mata elang dibutuhkan. Mata elang itu adalah sebutan debt collector di lapangan yang mencari random motor-motor yang menunggak gitu. Menunggaknya itu biasanya menunggak yang dianggap tidak bisa dihubungi lagi, agak susah dihubungi, atau enggak lama nggak bayar-bayar, atau enggak lama ya inilah dianggap nggak bertanggung jawab kayak gitu gambarannya. Nah itu mereka nyebar dan mereka itu biasanya waktunya nggak tentu, tempat nunggunya juga nggak tentu dalam bertugas, dalam bekerja. Itu juga sistemnya mungkin kalau mata elang lebih ke freelance kali ya, bukan yang eh, terikat di perusahaan gitu. Ya kali udah kalau perusahaan mau mempekerjakannya langsung seperti mata elang gitu, takutnya kan melanggar hukum karena dia sifatnya itu kan eh, tebakan yang langsung diverifikasi nih bener apa enggak. Cuman keabsahannya itu dia bukan personel resmi kepolisian atau yang ditunjuk undang-undang untuk melakukan penindakan gitu. Ya kalau agar tidak meresahkan caranya ya mereka ini kali harus santun gimana kan kalau santun banget sopan banget gitu kan orang juga mungkin kabur langsung kan, nggak takut nggak mau nyerahin motornya malah berani ngelawan. Nah itu yang harus diciptakan keseimbangan karena dari segi biaya mungkin kalau mata elang juga eh, mungkin lebih murah ya, mungkin lebih murah. Dan atau enggak relatif harganya tapi dia lebih fleksibel jadi untuk biaya penindakan ini. Cuma masalahnya kalau ada yang melawan, nah ini keder juga. Ini kan ada berita, wah polisi sampai harus menertibkan karena rahasia, malah di debt collectornya itu yang dirahasia oleh kepolisian. Mana izinnya? Mana surat tugasnya? Diperiksa siapa yang memberi tugas seperti ini? Karena dianggap misalkan ini kan random berarti kan ngacak di lapangan, berarti bisa aja dia menuduh orang nggak bersalah segala kan. Nah, tahan mungkin ditangkap. Kecuali dia bisa menunjukkan nih surat tugasnya, ini ininya apa?
yang mau dikerjakannya apa gitu, yang memberi tugas siapa, dasarnya jelas. Kalau ini kan belum jelas, ini masih berupa nomor-nomor yang menunggak, plat-plat nomor yang menunggak, namanya menunggak, kayak begitu gambarannya. Kenapa meresahkan? Jadi masih sifatnya random dan belum dikonfirmasi, belum dianggap, belum jelas ininya bagaimana gitu. Bisa aja itu keliru, bisa aja itu salah. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi membuat ketakutan di masyarakat. Kayak gitu gambarannya. Itu yang orang nggak setuju. Itu teman-teman. Mata elang. Nah, mata elang paling biar nggak meresahkan lainnya ya mungkin harus dipekerjakan yang lebih santun, yang lebih rapi, baik, dan jangan coba-coba kalau sampai salah ya harus minta maaf atau enggak ganti rugi. Gimana? Cuman ganti rugi kan juga orang nggak mau. Kayak begitu. Itu yang ingin saya bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bye-bye teman-teman.